Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Octavianca dengan NIM belakang 093 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal syariah, yang khususnya pasar modal syariah Malaysia, kemudian negara-negara GCC dan pasar modal syariah di Indonesia, serta perbandingan antara ketiganya. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu kita memahami bagaimana perkembangan pasar modal syariah di berbagai negara dan apa saja sih karakteristik khasnya. Yuk kita simak pembahasan selanjutnya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita pahami dulu apa sih itu pasar modal. Pasar modal secara sederhana yaitu pasar yang menjual belikan instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, dan sukuk. Ibarat pasar buah dan pasar beras. Objek yang diperdagangkan berbeda, tetapi mekanismenya sama, yaitu jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar tidak harus memiliki lokasi fisik. Ada pasar yang berlangsung secara langsung dalam suatu tempat, dan ada juga yang berlangsung secara daring atau melalui sistem elektronik. Jadi perlu kita pahami, pasar atau disebut dengan market adalah mekanisme transaksinya, sedangkan lokasi pasar itu adalah tempat terjadinya transaksi. Dalam konteks pasar modern, penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara fisik, tetapi mekanisme transaksi bisa berjalan secara online, termasuk dalam pasar modal syariah. Malaysia sering disebut sebagai negara paling maju dalam perkembangan pasar modal syariah global. Kemudian keberhasilan ini didukung karena kerangka hukumnya yang kuat. Malaysia juga menggunakan dua regulasi. Yang pertama regulasinya Islamic Financial Services Act tahun 2013, yaitu mengatur seluruh lembaga keuangan syariah. Kemudian Capital Marketing and Services Act pada tahun 2007 yang menjadi dasar pengawasan seluruh aktivitas pasar modal syariah. Dan juga Malaysia memiliki dua lembaga yang terintegrasi. Yang pertama Securities Commission Malaysia atau SC yang mengatur unit khusus Islami, Capital Marketing SC. Yang kedua yaitu Sharia Advisory Council atau disebut dengan SAC, yaitu Dewan Syariah Nasional yang wajib memberikan persetujuan yang setiap instrumen syariah. Kelebihan dari pasar modal syariah di Malaysia ini, semua instrumen syariah harus mendapatkan persetujuan dari SAC dulu. Kemudian ada Bursa Malaysia I, bursa syariah penuh, yaitu bursa syariah penuh pertama di dunia. Dan yang terakhir yaitu sistem pengawasan sangat terpusat dan konsisten. Karena itu Malaysia menjadi role model global dalam manajemen pasar modal syariah yang diakui lembaga internasional seperti EFSB dan ISBB. Nah, sebelum kita masuk ke pasar modal syariah di negara GCC, kita harus mengetahui negara mana sih yang termasuk dalam negara GCC, yaitu yang pertama Arab Saudi, yang kemudian UAE, dan yang ketiga yaitu Qatar. Ketiga negara tersebut memiliki finansial yang besar karena terdapat sumber daya minyak dan gas. Jadi fokus utama negara GCC ini adalah sukuk. Berbeda dengan Malaysia, GCC ini lebih dominan kepada sukuk korporasi, kemudian sukuk negara. Kemudian pembiayaan proyek infrastrukturnya juga besar. Pada tahun 2024, penerbitan sukuk di GCC mencapai 82,1 miliar US dollar, menunjukkan peran besar sukuk dalam sistem keuangan kawasan tersebut. Kelebihan dari GCC ini, yang pertama likuiditasnya sangat tinggi, yang kedua didukung karena kekayaan negaranya, dan yang ketiga karena sukuk menjadi instrumen utama dalam pembiayaan proyek nasional seperti Saudi Vision tahun 2030. Yang menjadi tantangan dari GCC ini karena produknya kurang beragam, karena lebih dominan kepada sukuk. Kemudian tidak ada standarisasi syariah tunggal antar negara, dan kemudian tidak semua negara mengikuti standar AAOIFI secara konsisten. Ketidakseragaman ini sering menjadi hambatan bagi investor global. Pada pasar modal syariah di Indonesia mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an. Kita lihat dari perkembangan historisnya, yaitu pada tahun 1997 muncullah reksadana syariah pertama. Kemudian pada tahun 2000 peluncuran Jakarta Islamic Index atau disebut juga dengan JII. Kemudian pada tahun 2003 obligasi syariah muncul
pertama dan sekarang disebut juga sebagai sukuk. Kemudian pada tahun 2011 OJK dibentuk sehingga pengawasan menjadi terintegrasi. Indonesia kini memiliki berbagai instrumen syariah, yaitu saham syariah, reksadana syariah, kemudian sukuk korporasi, sukuk negara atau disebut juga dengan DSN, kemudian ETF syariah. Perkembangan dan regulasinya itu OJK menerbitkan POJK yang mendukung penetapan prinsip syariah yang mengacu kepada fatwa DSN MUI seperti Fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang mekanisme perdagangan saham syariah. Perkembangan pasar modal syariah terkini yaitu 60 saham di BI mengatur kategori syariah, kemudian investor syariah meningkat pesat, dan terakhir Indonesia menjadi salah satu penerbit sukuk negara terbesar di dunia. Nah, setelah kita membahas tentang pasar modal syariah di negara Malaysia, negara-negara GCC dan Indonesia, jadi kita dapat membandingkan antara ketiganya. Kita lihat dari diversifikasi instrumennya. Kalau di negara Malaysia paling lengkap karena terdapat ETF, REIT, sukuk, dan venture capital, dan juga grand sukuk. Sedangkan kalau GCC ini lebih dominan ke sukuk saja. Kalau di Indonesia ini berkembang tetapi masih fokus pada saham syariah dan sukuk negara. Kemudian kita lihat dari regulasi syariahnya. Kalau di Malaysia sangat terpusat kepada SAC, sedangkan kalau GCC ini berbeda-beda antar negara. Soalnya kan terdapat 3 negara, tapi belum juga harmonis. Sedangkan kalau di Indonesia mengikuti standar DSN MUI. Dalam skala pasarnya, menurut data tahun 2024, GCC ini kurang lebih 1 triliun US dollar. Sedangkan kalau di Malaysia kurang lebih 700 miliar US dollar. Kalau di Indonesia ini lebih sedikit, kurang lebih yaitu 100 miliar US dollar. Likuiditasnya kita lihat, kalau di Malaysia ini likuidnya dengan bursa Malaysia I. Kalau GCC likuid tapi rentan fluktuasi harga minyak. Sedangkan Indonesia likuiditasnya masih terbatas. Standar global, belum ada standar yang syariah universal meskipun AOFI dan IFSI terus mendorong harmonisasi. Dari pembahasan ini dapat saya simpulkan bahwa Malaysia menjadi negara yang paling maju dalam perkembangan pasar modal syariah. GCC unggul dalam pembuatan aset dan penerbitan sukuk berdasarkan skala besar. Sedangkan Indonesia terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pasar modal syariah di Asia Tenggara. Semua negara memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing, sehingga kerjasama dan harmonisasi standar syariah global sangat penting untuk masa depan sistem keuangan syariah. Semoga pembahasan ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya pasar modal syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Gita Octavian Chan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.